Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih membahas tentang pengertian sejarah. Jadi minggu kemarin Ibu udah ngasih link ke YouTube dan juga lampiran mengenai pengertian sejarah. Maka sekarang Ibu sendiri akan menjelaskan ke kalian mengenai pengertian sejarah. Nah, pengertian sejarah sendiri terbagi dua, ada berdasarkan etimologis dan terminologis. Etimologis merupakan pengertian sejarah yang dilihat dari asal-usul katanya. Jadi sejarah ini berasal dari bahasa apa sih? Apakah asli Indonesia atau bahasa lain? Sedangkan terminologis ini melihat pengertian sejarah dari definisi istilah atau pendapat-pendapat para ahli sejarawan. Lanjut. Nah, bahasan yang pertama kita akan bahas pengertian sejarah secara etimologis. Nah, seperti yang tadi Ibu bilang, secara etimologis berarti melihat sejarah dari asal-usul katanya. Dan sejarah sendiri merupakan serapan dari bahasa Arab yaitu syajarotun yang artinya pohon. Jadi sejarah itu bukan bahasa asli dari Indonesia tapi dari bahasa Arab yakni syajarotun. Nah, kenapa sih sejarah itu diartikannya sebagai pohon? Karena pohon ini memiliki dua makna, yang pertama sebagai simbol kehidupan, yang kedua sebagai pohon silsilah. Simbol kehidupan di sini maksudnya adalah sejarah tidak bisa lepas dari manusia, karena tidak akan ada sejarah tanpa adanya manusia. Sejarah muncul karena adanya manusia di muka bumi ini. Nah, manusia merupakan makhluk yang tumbuh, berkembang dari waktu ke waktu, dari janin, kemudian berkembang menjadi bayi, balita, remaja, dewasa, tua. Nah, ini sama seperti pohon. Pohon juga dari benih yang sangat kecil, kemudian bertunas, berakar, bercabang, beranting, bertumbuh, kemudian berbuah. Nah, ini sama seperti manusia. Jadi, manusia ini diibaratkan seperti pohon atau pohon ini diibaratkan seperti manusia yang terus berkembang dan bertumbuh dari waktu ke waktu. Yang kedua, pohon juga diibaratkan sebagai pohon silsilah. Jadi seperti yang tadi sebelumnya dikatakan bahwa sejarah ini dari kata bahasa Arab, sajarotun. Nah, bagi orang-orang Arab di masa lalu, sebelum mengenal tulisan sejarah, orang-orang Arab sangat mementingkan nasab atau tarikh. Jadi mementingkan asal-usulnya, riwayat hidupnya, anaknya siapa, cucunya siapa, keturunannya siapa. Nah, ketika dituliskan itu bentuk pohon bentuk nasabnya itu seperti pohon silsilah yang memiliki cabang, yang memiliki akar. Nah, itulah kenapa sejarah diambil dari kata syajaratun atau pohon, karena pohon sebagai simbol kehidupan, yang kedua sebagai pohon silsilah. Nah, dalam di negara lain, kata sejarah itu berbeda-beda. Kalau di Arab syajaratun, maka di Inggris itu history dari kata historia. Terus ada juga Geschiednis dan ada juga dari Jerman Geschichte. Nah, apa sih yang dimaksud dengan historia? History, Geschiednis dan Geschichte. Nah, ini merupakan sama dengan sejarah tapi memiliki makna yang berbeda. Kalau Inggris history itu artinya cerita masa lalu. Sedangkan dalam bahasa Yunani historia itu artinya berarti ilmu atau orang pandai atau juga penelitian. Ini karena orang yang pertama kali melakukan penelitian sejarah adalah orang Yunani bernama Herodotus yang meneliti tentang perang Troya. Makanya Herodotus di sini disebut sebagai bapak sejarah. Lalu dalam bahasa Jerman dan Belanda sendiri, Geschiednis dan Geschichte itu memiliki arti yang sama, yaitu kejadian yang dibuat oleh manusia atau kejadian yang lampau. Jadi baik historia, Geschiednis, Geschichte, syajaratun itu merupakan kata lain dari sejarah walaupun memiliki makna yang berbeda. Selanjutnya kita akan bahas sejarah secara terminologis. Nah, secara terminologis berarti kita membahas pengertian sejarah menurut para tokoh. Yang pertama ada Herodotus. Herodotus ini seperti yang Ibu bilang tadi, Herodotus merupakan bapak sejarah karena dia orang pertama yang melakukan penelitian sejarah. Melakukan penelitian bahwa peristiwa di masa lampau itu benar-benar terjadi berdasarkan
fakta-fakta yang ada atau fakta-fakta yang ditemukan. Nah, menurut Herodotus, pengertian sejarah adalah suatu kejadian untuk menceritakan suatu perputaran jatuh bangunnya seseorang, masyarakat, dan peradaban. Jadi menurut Herodotus sendiri, sejarah itu adalah rekam jejak mengenai kehidupan baik manusia maupun peradabannya maupun masyarakatnya di masa lampau yang sampai sekarang masih kita bisa tahu, masih bisa kita pelajari untuk apa? Untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya ada dari Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah sebagai catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia, tentang perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi bagi Ibnu Khaldun, sejarah itu adalah catatan. Jadi sejarah itu sebuah tulisan yang merekam tentang kejadian di masa lampau, tentang bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di masa lampau itu hingga akhirnya menjadi sekarang. Nah, jadi buat Ibnu Khaldun, sejarah adalah sebuah catatan atau sebuah tulisan yang merekam jejak manusia di masa lampau dengan perubahan-perubahannya. Nah, selanjutnya dari Indonesia sendiri ada Muhammad Yamin. Dia dikenal juga sebagai Bapak Sejarah Indonesia. Nah, buat Muhammad Yamin, sejarah sebagai ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Jadi buat Muhammad Yamin, sejarah itu harus bisa dibuktikan. Jangan sampai sejarah itu diceritakan tapi tidak ada bukti. Berarti kalau tidak ada bukti, sejarah itu masih berupa legenda, masih berupa mitos, masih berupa cerita belaka. Jadi sesuatu peristiwa bisa dikatakan sejarah apabila sudah dilakukan penyelidikan dan penyelidikan tersebut telah berhasil menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa peristiwa tersebut memang benar terjadi di masa lalu. Selanjutnya, ini ada dosen dari UGM, Sartono Kartodibjo. Menurut Sartono, sejarah mempunyai dua pengertian, yakni arti subjektif dan arti objektif. Ya, jadi ada dua pengertian, yaitu subjektif dan objektif. Pengertian sejarah secara subjektif adalah suatu konstruksi yang dibuat oleh penulis untuk menjelaskan sejarah berdasarkan sudut-sudut pandang dia melalui sumber-sumber yang dia dapat, sebagai uraian maupun tulisan. Sedangkan sejarah dalam pengertian objektif adalah sejarah berdasarkan kejadian yang sebenarnya tanpa ada campur tangan dari subjektivitas. Jadi maksud dari Sartono ini, sejarah ini bisa memiliki dua arti, baik secara subjektif ataupun objektif. Nah, pengertian secara subjektif di sini maksudnya adalah sejarah yang diceritakan oleh sejarawan tersebut sudah tercampur oleh sudut pandang dia sendiri. Adalah suatu konstruksi, berarti bangunan atau sudut pandang dari si penulisnya. Jadi sejarah itu tidak dicetakkan sebagaimana peristiwa itu terjadi, tapi sudah dicampur adukan dengan emosi dan pemikiran dari sejarawan tersebut. Hal ini berbeda dengan sejarah dalam pengertian objektif, di mana sejarawan tersebut menceritakan sejarah itu benar-benar apa adanya, tidak mencampur adukan emosi, tidak melibatkan sudut pandang sejarawan. Jadi benar-benar apa yang peristiwa itu terjadi dia ceritakan, tidak dibumbui baik karena entah karena dia membela salah satu pihak, entah karena dia tidak suka satu pihak. Nah, jadi buat Sartono sendiri pengertian sejarah terbagi dua, subjektif dan objektif. Kalau subjektif berarti sudah tercampur baur dengan emosi dan sudut pandang si sejarawan, sedangkan objektif berarti sejarah benar-benar diceritakan berdasarkan peristiwa itu sebagaimana terjadinya, tidak ditambah-tambahkan apalagi dikurang-kurangi. Nah, selanjutnya untuk tugas, kalian bikin pohon silsilah tentang keluargamu. Bikin sebagus mungkin pohon silsilah keluargamu dari kakek nenek, orang tua, adik kakakmu. Nah, buatlah, terserah mau di folio, mau di HVS, itu bebas. Nah, buat lebih jelasnya lagi, Ibu bakal jelaskan aturan-aturan dalam membuat tugas pohon silsilah di ruang tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan.